Won't you take me home? Give me wings to fly. We can run away. Castle in the sky. Won't you take me home and give me wings to fly? We can be alone. Castle in the sky. We can run away and leave this world behind. Please just take me home to a castle in the sky. Castle in the sky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi kepada kami. Di sini sekarang posisi di dermaga Taman Nasional Tanjung Puting. Untuk persiapan keberangkatan ke Taman Nasional. Dan jadwalnya hari ini kami berangkat ke Taman Nasional itu pada pukul 10:30 WIB. Ya, kenapa WIB? Karena Kalimantan Tengah itu berbeda dengan Kalimantan Selatan. Selisih 1 jam ya kawan-kawan. Dan perlu kawan-kawan ketahui, untuk memesan reservasi mengunjungi Taman Nasional Tanjung Puting, khususnya kalau kita mengambil paket trip 3 hari 2 malam, kita harus memesan pada jauh-jauh hari. Apalagi ini musimnya adalah peak season, musim sibuk, musim liburan orang, khususnya turis mancanegara. Dan khusus kami ini, kami dipatok tarif sebesar 9 juta rupiah, itu udah all in semua, untuk paket 3 hari 2 malam. Dan spesialnya, perlu kawan-kawan ketahui, hari ini ada berangkat kurang lebih 37 buah kapal yang berangkat ke Taman Nasional yang mengambil paket 3 hari 2 malam. Dan dari 37 kapal yang berangkat itu, ternyata hanya kami satu-satunya wisatawan yang berasal dari lokal, yaitu Indonesia. Sisanya 36 buah kapal lainnya berasal dari turis mancanegara dari berbagai negara. Ada yang dari Eropa dan dari Amerika Latin dan lain sebagainya. Oke ya kawan-kawan. Hari ini kita coba beneran duduk di satu lokasi pergi ke seminggu mungkin sampai selesai dia suatu tempat tidak. Karena dia harga foto di Kabupaten Lombok. Oke, kurang lebih 1 jam jalan dari Pelabuhan Kumai tadi. Ini kita sudah tiba di gerbang Taman Nasional Tanjung Puting. Nah, gerbangnya ini ditandai dengan ada tugu orang utan. Depan juga ada kapal orang yang ikut tur juga. Ini pemandu wisata kami. Pak siapa Pak? Edi. Pak Edi. Anak-anak di belakang tuh. Oke. Ini kan apa ya, campuran airnya kan air tawar air asin, dia jadinya lebih besar badannya dia dan lebih beradaptasi lah. Mas, ada nggak ini? Ada. Salah satu orang Tanjung Harapan tuh ada yang dimakan buaya juga, karena desanya dengan sungai kan berdampingan. Kadang kalau pas air naik tuh sungai masuk ke dalam, dan salah satu itu kejadian dimakan sama buaya. Ketika kapal sudah memasuki muara Sungai Sekonyer, ini tour guide kami menjelaskan bahwa sekarang kami sedang melintas di tengah habitat buaya muara. Jadi di daerah yang kami lewati ini
adalah tempat dari habitat buaya muara yang infonya dari tour guide kami. Di sini buayanya besar-besar. Bahkan tadi dibilang dulu pernah juga ada satu kasus yang menewaskan warga di sini. Nah, ini anak-anak senang dan antusias mendengar penjelasan dari tour guide kami ini. Ini nih, waduh, kami kira Makanan buaya. Ada monyet deh. ini bahaya ini, Iya kayak makanan buaya ini. bisa kena buaya. Tunggu aja, tunggu waktunya. Bukan gitu loh, Pak. Ini saya kira buaya, ternyata monyet berenang. Atau kita tolong dulu kayaknya. Kunjung. Oh, ini bahaya ini. Ini markasnya buaya di sini. Kita masih di Sungai Sekonyer ya. Udah masuk dari muara tadi. Dan ini infonya dari guide kami adalah tempat habitat buaya muara yang besar-besar di sini nih dan ganas. Nah, Abi ada kuis lah. Jadi bila siapa yang duluan melihat buaya, nah, dapat reward 200.000. Siapa yang duluan lihat nah lah? Ada 1 juta. 1 juta koko tahe unta. Kapal kita juga dilengkapi dengan solar panel ya di atas. Aduh. Ini solar panel nih, buat keperluan listriknya kami. Sementara kami menikmati perjalanan, ternyata makan siang kami sudah siap. Dan bismillahirrahmanirrahim, kita siap-siap untuk makan siang. Di dek kapal ini ada bertugas 4 orang kru yang melayani kami. Jadi ada tour guide, ada pak sopir, kapten kapal, pembantunya kapten kapal, dan juga salah satunya ialah koki. Nah, si koki inilah yang bertugas memastikan kita makan 3 kali sehari dan juga snack cemilan pada sore hari atau pagi harinya. Mendadak perahu kami berhenti. Apa? Oh, ternyata di depan sana ada bekantan. Perahu di Tanjung Puting ini ya teman-teman, kalau ada objek yang bagus, ada satwa liar yang kelihatan, dia otomatis akan berhenti. Di depan kita juga ada beberapa perahu yang berhenti. Di samping sini juga ada. Ini dia berhenti juga nih, karena ada objek bekantan yang terlihat tadi. Ini anak-anak juga mengamati satwa. Nah, ini orang utan pertama yang kami lihat di trip hari pertama ini. Dia sepertinya lagi makan pucuk-pucuk pandan ya. Orang utan ini dia tidak berkoloni, tidak seperti bekantan. Dia koloni terbanyak itu maksimal cuma 3 orang. Jadi ibu dan anaknya. Ini lagi makan. Setelah kurang lebih 3 jam mengarungi Sungai Sekonyer, semakin ke hulu, dan akhirnya kami bertemu dengan orang utan pertama yang kami lihat di Taman Nasional ini. Dan dia sepertinya sedang mencari makan di pinggir Sungai Sekonyer. Dan tingkahnya inilah yang akhirnya melihat perhatian dari para turis lainnya juga untuk mengamati lebih dekat. Dan di sini kapten kapalnya atau sopir kelotoknya sangat memahami. Jadi apabila ada hewan yang menarik atau ada di pinggir sungai, tanpa kita kasih tahu, kapten kapal akan meminggirkan perahunya untuk kita bisa mengamati lebih jauh.
Harapan, tapi aslinya itu bukan di pertama untuk rilisan orangutan. Itu cuma pas kebetulan aja lokasinya pas kita datang deket aja. Di pertama untuk rilisan orangutan itu sebenarnya di Camp Liki di 1971. Nah, terus dia itu melebar ke Tanjung Harapan dan Pondok Tangguih. Tapi kalau orang yang masuk dari satu arah kayak gini, seakan-akan Tanjung Harapan ini tempat pertama. Ini tour guide kami, Pak Edi namanya, sedang menjelaskan itinerary atau jadwal-jadwal kami untuk 3 hari ke depan. Dan di sela-sela penjelasan beliau juga mengatakan bahwa sepengalaman beliau memang turis-turis lokal atau turis-turis dari Indonesia, apalagi satu keluarga seperti kami ini, sangat jarang sekali untuk berkunjung ke Taman Nasional Tanjung Puting ini, khususnya yang mengambil paket 3 hari 2 malam. Dan kebanyakan, kata beliau, orang Indonesia ataupun orang lokal itu ke Tanjung Puting mengambil paket yang trip 1 hari. Jadi berangkat jam 6, nanti pulang jam 3 sore dan tiba di Pelabuhan Kumai jam 6 sore. Seperti itu. Dan beliau entah bercanda atau apa mengatakan bahwa persentasi turis Indonesia yang berupa keluarga, satu keluarga seperti kami ini yang mau mengambil trip atau paket 3 hari 2 malam, itu persentasinya beliau mengatakan 1000 banding 1, artinya sangat jarang sekali. Mungkin faktornya juga banyak ya kawan-kawan. Kami juga menyadari harga 9 juta untuk satu kali trip 3 hari 2 malam untuk satu keluarga seperti kami ini mungkin bagi beberapa orang itu tidak terjangkau. Tapi bagi kami yang sudah mengalami, harga seperti itu udah cocok, worth it lah. Karena kita di sini selama 3 hari juga makan dijamu, dilayani, dan diberi tempat-tempat yang bagus, sudah all-in semua, masuk Taman Nasional. Nanti di kawasan Taman Nasional di tempat feeding time juga kita ada ranger yang menemani kita, dan semuanya pokoknya. Dan pengalaman kami ini, kami lihat anak-anak ternyata cukup antusias. Dan kami berpikir daripada kami mengajak anak-anak kami ke mall atau ke tempat-tempat ramai, kami menganggap ini adalah tempat yang terbaik bagi mereka untuk mengenal alam. Dan mengenal alam dengan cara bermalam itu saya yakin akan tertanam kuat di benak mereka nantinya sampai mereka dewasa. Seperti itu. Pukul 13:31, setengah 2 siang, kapal kami tiba di Tanjung Harapan. Ini adalah tempat feeding sore pertama yang akan kami kunjungi. Nah, ini adalah Tanjung Harapan seperti ini. Di depan sudah banyak parkir klotok-klotok para wisatawan yang sudah tiba terlebih dahulu di sini. Nah, ini Pak motoris kami. Pak siapa namanya, Pak? Pak Hendrik. Pak Hendrik, kapten kapal. Oh ya kawan-kawan, di video kami di Taman Nasional Tanjung Puting ini tidak akan ada video dari udara atau dari drone. Kami sebenarnya drone ada bawa, namun khusus untuk Taman Nasional Tanjung Puting, penggunaan drone harus meminta izin ke kantor Balai Konservasi Taman Nasional. Karena di sini adalah Taman Nasional dan penggunaan drone itu dibatasi dan juga diawasi. Dan infonya kalau memang mau untuk mendapat izin dari Taman Nasional itu kita harus membayar dengan biaya 1 juta. Ya bagi kami uang 1 juta itu sangat lumayan kalau seandainya kita belikan ke BBM mobil untuk pulang nanti. Dan kalau kawan-kawan mau melihat video drone, itu bisa melihat di video-video di yang lain.
Ini adalah pusat informasi dari Tanjung Harapan ya. Ini ada peta dari Taman Nasional Tanjung Puting. Nah, ini petanya nih. Sini juga ada cerita dari sejarah dari Tanjung Puting National Park. Nah, ini kan. Dan ini satwa-satwa yang ada di Tanjung Puting, dari bekantan, burung rangkong, enggang, monyet, babi hutan, dan ini yang paling juga banyak nih, burung Bornean, bordered beak, dan buaya-buaya. Ini jalur trekking ya menuju feeding time pukul 3. Sebelum kita sampai ke tempat feeding, ini ada beberapa varietas anggrek yang ada di sini. Anggreknya. Salah satu yang terkenal dari Tanjung Puting adalah jalur trekkingnya, yaitu jalur trekking yang sangat bersih. Dan ini kami dapat infonya dari vlogger-vlogger lain yang sudah mengunjungi Tanjung Puting, dan mereka kagum akan kebersihan jalur trekking yang ada di Tanjung Puting. Nanti kita bisa lihat seperti apa jalur yang menuju feeding time di Taman Nasional Tanjung Puting yang dikatakan sangat bersih. Oke ya kawan-kawan. Ada 2 orang. Di Taman Nasional Tanjung Puting itu diperkirakan spesies orangutan berjumlah kurang lebih 30.000 ekor, dan juga populasi bekantan yang kurang lebih 20.000 ekor. Namun jumlahnya sampai sekarang itu akan terus menurun. Kenapa? Karena beberapa faktor seperti perambahan hutan, kebakaran hutan, penambahan area kebun sawit, dan faktor-faktor lainnya. Jalur trekking di sini kami anggap merupakan jalur trekking terbersih yang pernah kami lewati. Biasanya kalau kita trekking ke gunung atau kemana, ada saja sampahnya. Di sini mungkin karena memang harus kita akui, pengunjungnya itu 95% warga negara asing. Menurut kami itu juga berandil kepada bersihnya jalur trekking yang ada di sini. Juga pelajaran kepada kita untuk terus menjaga dan sadar akan pentingnya kebersihan. Setelah kita trekking atau jalan kaki kurang lebih 45 menit, akhirnya kita tiba di tempat feeding orangutan di Camp Tanjung Harapan ini. Dan di sini kita hanya diperkenankan untuk melihat, dan kita harus tetap diam atau keep silent. Karena kalau kita ribut ataupun berisik, itu akan mengganggu dari konsentrasi orangutan yang sedang diberi makan.
Setelah puas melihat orangutan yang sedang diberi makan ataupun feeding time di Tanjung Harapan, kami bergegas untuk kembali ke kapal atau klotok kami. Namun di tengah perjalanan, kami dicegat oleh satu ekor orangutan yang berada tepat di atas kepala kami. My friend. This is my friend. That is your friend. Your close friend. Very friendly. Senang nggak jalan-jalan di hutan? Senang nggak jalan-jalan di hutan? Tadi lihat apa aja? Ya, bekantan. Orangutan. Lihat kera berenang nggak tadi? Oh ya, lihat. Lihat kan? Berenang. Iya kan? Capek nggak? Apa? Capek sekali. Tapi senang jalan-jalan di hutan. Senang sekali ya. Nih, hujan. Jadi, Mas siapa namanya Mas? Hadran. Asisten kapten. Ya, tugasnya ini kalau hujan bantu-bantu tutup dinding. Sore pukul 16 kami tiba di desa Sungai Sekonyer. Sebelum kami trekking jalan kaki mengunjungi desa, ternyata oleh kru kapal kami malah disediain ini guguduh tiwadak. Nah kawan-kawan, ini kita tiba di desa Sungai Sekonyer. Kami mau menggambarkan seperti apa itu suasana dari dekat desa Sungai Sekonyer, salah satu desa yang ada di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting. Di depan sana tadi gerbangnya. Ini perahu-perahu warga desa sini, transportasi mereka kalau mau ke Kumai. Nah, ini ada pertigaan. Ini
Sistem pengelolaan sampah Desa Tanjung Harapan didanai oleh Yayasan Orang Utan Internasional. Kalau ke sana katanya ke sawitan, ke perkebunan sawit. Nah, ini kantor Desa Sungai Sekonyar. Itu 01 sama istri jalan-jalan ke sana. Ini kantor Desa Sungai Sekonyar. Oke, kita jalan-jalan. Sekarang udah sore, jam 16:30 waktu Indonesia bagian barat. Jadi di sini ada perbedaan 1 jam lebih lambat dari kita di Kalimantan Selatan ya kawan-kawan. Kebetulan harinya hujan. Kami tetap memaksakan untuk berkunjung ke Desa Sungai Sekonyar, biar tahu seperti apa suasana dari Desa Sungai Sekonyar. Ini puskesmas pembantu. Desa Sungai Sekonyar itu terletak di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, namun tidak berada di dalam kawasannya. Dan Desa Sungai Sekonyar ini berada di samping Sungai Sekonyar, yang mana Sungai Sekonyar itu sendiri adalah perbatasan antara kawasan Taman Nasional dan kawasan yang bukan dari Taman Nasional. Dan Desa Sungai Sekonyar ini penduduknya itu tidak banyak, itu kurang lebih 176 kepala keluarga dan dihuni oleh kurang lebih 500 orang. Di Desa Sungai Sekonyar juga ada masjid ya. Ini masjid nih, namanya Masjid Sirojul Munir. Sore ini kami kembali lihat bekantan. Ini ada bekantan nih. Kita tetap jalan aja. Nah, ini bekantan nih. Monyet yang hidungnya panjang. Istirahat. Besok biar kuat Di tengah perjalanan dari Tanjung Harapan ke Pondok Tanggoy. Jauh. Jadi jangan tanya berapa jauh, teman. besok programnya lebih lengkap. Ini kita melewati Rimba Lodge, Eco Lodge ya. Berarti ini satu-satunya hotel yang ada di sini, Pak ya? Satu-satunya hotel di Taman Nasional Tanjung Puting. Tapi bukan di areanya, di luar area. Ini di luar area ya. Oh iya.
Sekarang jam setengah 6 sore waktu Indonesia bagian barat. Kapal kami stay di sini untuk bermalam pada malam pertama ini di daerah sini, di dalam kawasan Taman Nasional Tanjung Puting. Di depan sana ada 1 dan 2 buah perahu wisatawan juga. Sebelah kanan ini adalah kawasan Taman Nasional Tanjung Puting. Dan di sebelah kiri ini adalah kawasan Desa Sungai Sekonyer. Nah, malam kita akan bikin kelambu di sini biar aman dari nyamuk-nyamuk. Ini anak-anak lagi istirahat nih. Sementara di sebelah kanan kita sini ditemani monyet-monyet. Ini monyet nih, bekantan yang hidupnya berkelompok. Dan suara-suara alam yang sangat asli. Makan malam kami sudah siap. Nih makan malam. Ada ayam, empal jagung, omelet, dan buah naga. Nah, anak-anak lihat ternyata ada burung hantu nih di sini nih. Nah, ini burung hantu ini. Ini menggunakan senter. Nah, ya bang. Abang Darwis. Hah? Nih, lagi lihat gelap ya. Nih, burung hantunya di sini nih. Coba kita zoom. Nah, ini burung hantunya nih. Abang, senternya jangan gerak-gerak. Ke burung hantunya, Bang. Ya, itu. Nah, itu. Nah, ini aktivitas malam di dalam kapal seperti ini. Sementara kami lagi makan malam. Nih, makan malamnya. Pak Kapten itu lagi menyiapkan buat tidur malam ini, pasang kelambu dan lain sebagainya. Malam jam 9. Lampu sudah sebagian dimatikan dan tadi setelah dibacakan cerita, anak-anak sudah tidur dalam kelambu. Nah ini nih. Nah mungkin gelap ya. Nah, 02 nih. Oh, tidur. Mungkin kecapean hari ini karena trekking lumayan jauh. Won't you take me home? Give me wings to fly. We can run away. Castle in the sky. Won't you take me